Menkominfo berhasil membuat hari libur baru untuk kita semua, yaitu Hari Blokir Nasional. Pada hari ini, Menkominfo berhasil memblokir situs-situs atau platform yang menjadi tulang punggung kita semua para pekerja digital. Situs-situs yang sangat berguna untuk kita, di mana kita hidup di negara yang tidak menghargai talenta sama sekali. Tapi lebih kepada ini, dan ijazahmu dari mana? Mungkin pejabat-pejabat boomers yang ada di Menkominfo itu, mereka pikir uang yang kita dapatkan dari digital itu uang-uang receh kali ya. Mungkin mereka pikir itu cuma 1.000 atau 10.000 perak kali yang masuk ke rekening kita. Mereka tidak berpikir kalau kita dibayar puluhan juta untuk talenta kita yang sebenarnya tidak dihargai di negara ini. Gue masih bingung, setidaknya kalau nggak berguna itu jangan bikin masalah, ya nggak sih? Di sisi lain, mungkin pemerintah harus melakukan survei ulang tentang tulang punggung yang ada di negara ini selain UMKM. Ada yang namanya pekerja digital yang berhasil mengimpor uang-uang dari negara lain masuk ke sini, Pak. Otomatis uang yang masuk tersebut akan berefek banyak kepada orang-orang yang berada di sekitar pekerja digital seperti kita. Otomatis ekonominya akan terangkat karena kita menggunakan uang itu transaksi dengan mereka juga. Otomatis yang naik ekonominya ekonomi siapa? Ya ekonomi negara ini. Atau mungkin pemerintah ini terinspirasi dari DSE yang sudah dibangun oleh Uni Eropa di tahun lalu. Tapi sepertinya visi dan misinya beda, karena DSE dibangun Uni Eropa untuk melindungi hak-hak konsumen. Tapi ini sepertinya untuk menyadap WhatsApp kita dan email kita. Ini nggak masuk akal banget, yang dimana DSE itu sangat menjaga privasi orang-orang yang ada di negaranya. Karena di mata negara tersebut, privasi itu sama hak-haknya seperti perlindungan hukum terhadap seseorang di negara mereka. Tapi di kita, privasi itu sepertinya tidak terlalu dihargai, apalagi Menkominfo ini. Kalau kita baca di sini, apa sebenarnya tujuan PSE ini untuk ada di negara kita? Yang pertama, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu PSE. Yang ketiga, masyarakat lebih cerdas dan hati-hati untuk melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Yang ketiga, ini agak bingung. Lantas kalau sudah ada tanda daftar PSE-nya, kenapa harus hati-hati? Selain itu, ini sepertinya tujuannya tentang PSE semua, bukan tentang kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat. Ini tujuan yang menurut gue agak narsis sih. Yang harusnya dikerjakan pemerintah itu sekarang adalah bagaimana caranya membuat masyarakat lebih mudah untuk hidup di negara ini. Setidaknya kalau nggak begitu berguna, ya jangan nyusahin. Kami sebagai pekerja digital yang ada di negara tercinta ini, Pak, sakit hati dengan adanya PSE ini, Pak. Kalau tujuan Bapak untuk perlindungan konsumen, kami akan dukung. Tapi kalau tujuan Bapak untuk menyadap kita semua, mending Bapak tutup deh itu PSE itu, Pak.